Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mitos atau Fakta. Di video kali ini, kita akan membahas 5 fakta sejarah Indonesia yang tak pernah diajarkan di sekolah. Halo sobat penjelajah waktu. Pernahkah kalian merasa bahwa sejarah yang kita pelajari di sekolah itu hanya sebagian kecil dari cerita besar bangsa kita? Ada begitu banyak kisah tersembunyi, fakta mengejutkan, dan detail menarik yang mungkin tak pernah sampai ke telinga kita di bangku kelas. Hari ini, kita akan menggali lebih dalam. Bersiaplah untuk mengungkap 5 fakta sejarah Indonesia yang kemungkinan besar tak pernah diajarkan di sekolah. Siapa tahu, salah satunya akan mengubah cara pandangmu tentang sejarah negeri ini. Mari kita mulai. Kita sering mendengar tentang kemegahan Borobudur atau kebesaran Majapahit. Tapi tahukah kamu, jauh sebelum itu, di abad ke-5 Masehi, Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat sudah memiliki teknologi pengairan yang luar biasa maju untuk zamannya. Prasasti Tugu, salah satu peninggalan Tarumanegara, mencatat perintah Raja Purnawarman untuk menggali Sungai Chandrabhaga dan Sungai Gomati. Proyek raksasa ini bukan hanya untuk mengendalikan banjir, tapi juga untuk irigasi pertanian. Bayangkan, di masa itu, leluhur kita sudah berpikir strategis tentang ketahanan pangan dan manajemen air. Ini bukti bahwa peradaban di Nusantara sudah sangat maju bahkan di era awal kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah seringkali didominasi oleh kisah para raja dan pahlawan pria. Tapi jangan salah, perempuan-perempuan Nusantara juga memegang peranan penting yang luar biasa, bahkan sebagai pemimpin tertinggi dan panglima perang. Contohnya, Ratu Sima dari Kerajaan Kalingga di abad ke-7 yang terkenal dengan ketegasannya dalam hukum. Lalu ada Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, Ratu ketiga Majapahit yang memerintah di masa awal kejayaan kerajaan besar itu, dan bahkan memimpin ekspansi militer. Jangan lupakan juga Laksamana Keumala-Hayati dari Kesultanan Aceh, seorang panglima perang laut wanita pertama di dunia modern yang memimpin ribuan janda prajurit Aceh melawan armada Portugis dan Belanda. Mereka adalah bukti bahwa Kartini-Kartini tangguh sudah ada jauh sebelum era modern. Ekspedisi Pamalayu yang dilancarkan Kerajaan Singasari dan dilanjutkan Majapahit ke Kerajaan Melayu di Sumatera seringkali digambarkan sebagai penaklukan. Tapi apakah sesederhana itu? Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa Pamalayu lebih kompleks dari sekadar invasi militer. Ada unsur diplomasi, pembentukan aliansi strategis untuk menghadapi ancaman dari luar seperti Kekaisaran Mongol. Arsa Mogapasa yang dikirim dari Jawa ke Dharmasraya, pusat Melayu saat itu, bisa jadi simbol persahabatan atau pengakuan kekuasaan. Jadi, Pamalayu mungkin adalah sebuah manuver politik tingkat tinggi yang menunjukkan kelihayan diplomasi Nusantara, bukan hanya unjuk kekuatan militer semata. Ini mungkin fakta yang kelam dan tidak nyaman untuk dibicarakan, tapi penting untuk diketahui. Jauh sebelum penjajahan Eropa, praktik perbudakan sudah ada di berbagai kerajaan dan wilayah di Nusantara. Orang menjadi budak karena perang, utang, atau hukuman. Kedatangan VOC dan penjajah Eropa lainnya sayangnya tidak menghapus praktik ini. Malah dalam beberapa kasus mengeksploitasinya untuk kepentingan ekonomi mereka. Budak dari berbagai pulau seperti Nias, Bali, atau Sulawesi diperdagangkan hingga ke Batavia bahkan ke luar negeri. Ini adalah sisi gelap sejarah yang jarang diungkap namun menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa kita menuju kemanusiaan yang lebih adil. Kita sering terpukau dengan ilmuwan dari barat atau timur tengah. Tapi Nusantara juga melahirkan para pemikir dan ilmuwan yang karyanya mungkin tak setenar Ibnu Sina atau Galileo, namun tetap memberikan kontribusi penting pada zamannya. Misalnya, pengetahuan astronomi dan navigasi pelaut-pelaut Bugis dan Makassar yang memungkinkan mereka menjelajah hingga Madagaskar, atau sistem pengobatan tradisional yang kompleks dan terdokumentasi dalam manuskrip-manuskrip kuno seperti Lontar Usada di Bali.
Ada juga ahli metalurgi yang mampu menciptakan keris dengan teknik tempa lipat yang canggih. Mereka adalah ilmuwan-ilmuwan Nusantara yang karyanya menjadi fondasi pengetahuan lokal yang kaya dan beragam, yang sayangnya jarang kita apresiasi dalam narasi sejarah besar. Itulah tadi 5 fakta sejarah Indonesia yang mungkin belum pernah kamu dengar di sekolah. Dari teknologi kuno, peran perempuan yang perkasa, diplomasi rumit, sisi kelam perbudakan, hingga kontribusi ilmuwan yang terlupakan. Sejarah bangsa kita begitu kaya dan berlapis. Apa yang kita pelajari di sekolah hanyalah permulaan. Semoga video ini memicu rasa ingin tahumu untuk terus belajar dan menggali lebih dalam lagi kisah-kisah menakjubkan dari masa lalu Indonesia. Fakta mana yang paling mengejutkan buatmu? Atau kamu punya fakta sejarah tersembunyi lainnya? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel sejarah untuk konten sejarah seru lainnya. Sampai jumpa di penjelajahan waktu berikutnya.